Halo teman-teman, selamat datang kembali di trip perjalanan kita kembali ke Aceh dari Bukit Tinggi. Perjalanan kita kali ini kita mulai dari salah satu terminal tersibuk di Sumatera, yaitu Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dengan salah satu bus Aceh bernama Putra Pelangi. Dan rute yang kita pilih kali ini adalah lintas timur, yaitu melewati Payakumbuh, Bangkinang, Pekanbaru, lalu ke Medan. Oke teman-teman, ayo langsung saja kita ngetrip online bersama di hari yang cerah tanggal 3 Juli 2024. Oke teman-teman, kita habis dari ATM PSI, mau narik uang dulu dan sekarang langsung berangkat menuju ke Terminal Aur Kuning yang ada di Bukit Tinggi. Nah, karena hari ini hari Rabu jadi agak sedikit macet karena memang hari pasarnya di Bukit Tinggi itu hari Rabu. Kita jalan kaki aja ke Terminal Aur Kuning karena bus kita berangkat sekitar jam 1 kata abang-abang yang jaga loket tadi. Banyak yang jualan di pinggir jalan sekitaran Terminal Aur Kuning. Ini jalan kiri kanan orang jualan semua di sini. Ini Pesianti Group. Ini kayaknya bus antar kota ini. Padang Payakumbuh. Ini apa nih? Ini sama ya ubi ya? Sama ubi. Sama ini beda. Ini ayamnya. Ini aja lah satu. Yang lain? Nasi lain. Itu simpati, bus kita udah masuk. Tuh. Kita lunasin tiket dulu yang kemarin kita beli di sini. Jadi yang kecil dulu ya. Ya.
kemarin sempat beli tiket di bus Kurnia, tapi katanya Kurnia lagi trouble jadi nggak jalan hari ini, adanya kemarin. Jadi saya dioper ke bus Putra Pelangi. Bisa lagi Kita sholat dulu teman-teman, karena waktu sudah masuk zuhur. Bus kita juga masih 1 jam lagi masuk terminal, jadi kita sholat dulu. Kita sholat dulu di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi Masjid apa namanya ini? Masjid Al-Ijtihad. Masjid Al-Ijtihad teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita baru selesai sholat zuhur. Kita jamak terus kalian. Lalu kita langsung balik lagi ke terminal. Kita bakal melihat apakah bus simpati bus Putra Pelangi udah masuk terminal atau belum. Balikan lagi dan besar lah. Bus NPM sudah parkir di depan kita. Nah, ini juga arah ke Medan teman-teman. Udah teman-teman, sembari menunggu bus kita makan dulu di sini. Nanti takutnya lama berhenti jadi kita nggak sempat makan. Nih kakak jualan sate. Nah teman-teman, setelah menunggu beberapa jam, akhirnya bus kita PT Putra Pelangi memasuki terminal. Bus ini baru sampai atau baru tiba dari Padang teman-teman. Jadi menurunkan penumpang yang dari Padang ke Bukit Tinggi dulu di sini. Nanti bakal naik lagi penumpang yang akan berangkat menuju ke Medan, Sumatera Utara. Ini dia Putra Pelangi pakai Mercedes.
yang bakal kita tumpangi hari ini. Mantap. Ini beda nih. Yang gimana tuh? Ini baru nih, baru langganan. Beli minyak angin dari Pangkalan. Ya, ganti semua ya. Minyak angin ada dia, minyak bersih ada. Minyak dulu. Nah, teman-teman, bus kita sedang memuat barang para penumpang. Artinya sebentar lagi akan berangkat menuju ke Medan, Sumatera Utara. Bus ini menggunakan bodi Legacy SR3 High-Tech Prime, teman-teman. Jadi agak lebih tinggi, juga dilengkapi dengan air suspensi yang membuat jalan lebih stabil, teman-teman. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang Nah, teman-teman, tepat pada pukul 15.19 kita berangkat meninggalkan Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan. Dan keberangkatan kita pada hari ini sedikit terlambat dari yang telah terjadwal, yaitu pukul 1:30 karena katanya tadi macet di jalan, jadi masuk ke Terminal Aur Kuning agak sedikit lambat. Tadi saya tanya ke awak loket, katanya itu sampai ke Medan sekitaran pukul 3 atau pukul 4 sore besoknya, teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya sudah membeli tiket untuk kembali ke Aceh, yaitu dengan bus PO PM Toh, karena target saya memang besoknya begitu sampai di Medan langsung naik bus malamnya menuju ke Aceh, teman-teman. Nah, teman-teman, bus kita sudah keluar dari Terminal Aur Kuning, tapi ini masih di sekitaran terminal juga. Di jalannya juga harus jalan pelan, teman-teman, karena di sekitar ini macet parah dan ini juga hari pasar, jadi agak padat jalannya. Dan menaiki bus ini tempat duduknya enak, AC-nya nyaman, tapi satu kekurangan bus ini yaitu tidak ada colokan, teman-teman. Karena colokan di sini kata awak
busnya sudah rusak. Kemarin ada penumpang yang mengecas power bank atau laptop di sini. Jadi tempat colokan untuk ngecas itu sudah rusak teman-teman, tidak bisa dipergunakan atau tidak berfungsi. Ya, semoga masalah ini cepat teratasi, dibuat atau diperbaiki, karena tempat colokan buat ngecas itu sangat penting bagi para penumpang, karena di bus itu agak sedikit bosan, jadi main HP, kalau habis baterai bisa ngecas. Nah, di bus ini tidak ada satupun colokan buat ngecas yang bisa digunakan atau berfungsi, termasuk yang di depan tempat Pak sopir. Makanya bagi para penumpang juga dihimbau untuk tidak mengecas power bank atau laptop di bus teman-teman, karena biasanya awak bus itu juga melarang para penumpang yang mengecas power bank, karena efeknya itu sangat parah teman-teman. Nah, seperti ini tidak bisa digunakan lagi tempat colokan untuk ngecas HP teman-teman. Ya, begitulah teman-teman, kita sebagai penumpang juga harus sadar diri bahwa listrik di kabin bus itu hanya dirancang untuk mengisi daya ponsel saja teman-teman. Jadi kalau dipaksakan untuk mengisi daya laptop ataupun power bank, maka bisa jadi konslet teman-teman. Nah teman-teman, setelah melakukan perjalanan lebih kurang 20 menit, kita berhenti pertama di Sanjay Keluarga, salah satu tempat menjual oleh-oleh. Jadi bapak sopir tadi berhenti di sini supaya para penumpang bisa membeli oleh-oleh di sini teman-teman. Nah, di Sanjay Keluarga ini terbilang cukup cocok bagi kita yang berwisata di Bukit Tinggi sedang ke arah pulang, karena memang jalannya itu tempatnya itu memang di arah kembali ke Medan teman-teman. Jadi bisa berbelanja ketika pulang setelah wisata ataupun setelah liburan teman-teman. Nah, selain itu di Sanjay Keluarga itu selain menjual oleh-oleh atau souvenir yang lengkap, tempat parkirnya juga nyaman teman-teman, karena di sini luas banget tempat parkirnya. Nah teman-teman, yang membuat khas di Minang ini adalah atap-atap rumah yang menjulang tinggi mirip dengan tanduk kerbau teman-teman. Ada sebagian orang yang mengatakan memiliki bentuk seperti kapal. Akan tetapi sejarah asal-usul bentuk rumah atap rumah seperti itu seringkali dikaitkan dengan kisah kemenangan rakyat Minangkabau melawan Majapahit. Manakala ketika Majapahit ingin menguasai ranah Minang, mereka
ingin berperang pada saat itu, namun orang Minangkabau memberi saran bahwa mereka mengadu kerbau saja, alih-alih supaya tidak ada tumpahan darah, teman-teman. Jadi ketika itu dari pihak Majapahit membawa kerbau yang sangat besar. Dengan kepintaran orang Minang membawa anak kerbau, yang mana ketika anak kerbau itu dilepaskan langsung menyusu di induk kerbau tadi, karena dia mengira bahwa itu adalah induknya. Jadi orang Minang memasang pisau di mulut anak kerbau tadi, manakala ketika hendak menyusu, perut kerbau yang induk tadi pun robek dan mati, teman-teman. Jadi kemenangan berpihak pada kerajaan Minangkabau pada saat itu, teman-teman. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan sejarah, karena itu sejarah yang saya baca di artikel-artikel, teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kelok 9 dan momen inilah yang paling ditunggu-tunggu para penumpang yang melewati jalur atau lintas ini teman-teman. Jembatan ini diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013 lalu teman-teman. Jadi jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat teman-teman. Menuju Medan dari Padang. Kenapa? Seminggu lagi, lewat Pak. Seminggu lagi ya. Ya, telepon aja nanti. Ya. Ya. Bentar lagi sih. Ya, oke, bentar lagi saya telepon lagi ya. Yo. Salam.
Oke teman-teman, ini pemberhentian kedua kita di rumah makan Ombak yang berada di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Dan ini juga sekalian kita sholat maghrib di sini, nanti baru berangkat lagi teman-teman. Nah, rumah makan ini sangat recommended karena juga tempatnya bagus, makanannya enak, musolanya bagus, dan WC-nya juga bersih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di part selanjutnya, yaitu ini di bus kita sudah kena musibah, yaitu bannya bocor, jadi harus berhenti di sini cukup lama teman-teman, yang mengakibatkan saya tidak sempat atau tidak bisa berangkat dengan bus PM Toh yang sudah saya beli tiket jauh-jauh hari teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, setia menemani perjalanan saya dari Bukit Tinggi menuju kembali ke Aceh teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.